Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan bab tentang sistem pernapasan, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pernapasan serta penyakit atau gangguan yang menyerang sistem pernafasan. Silakan kalian melihat video pembelajaran berikut ini. Kita akan membahas faktor yang mempengaruhi sistem pernafasan dan gangguan sistem pernafasan. Berikut adalah gambar faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Ada berbagai gambar macam-macam kegiatan. Faktor yang mempengaruhi kecepatan frekuensi pernafasan yang pertama adalah usia. Semakin muda usia, semakin cepat frekuensi pernafasannya. Balita pernafasannya lebih cepat daripada lansia atau orang lanjut usia. Yang kedua adalah faktornya jenis kelamin. Laki-laki memiliki frekuensi pernafasan lebih cepat dibandingkan wanita. Yang ketiga ialah suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh atau dalam keadaan demam, maka frekuensi pernafasan akan semakin cepat. Yang keempat adalah posisi tubuh. Frekuensi pernafasan meningkat saat berjalan atau berlari dibandingkan posisi diam atau tertidur. Yang kelima ialah berbagai aktivitas. Semakin tinggi aktivitas seseorang, maka frekuensi akan semakin tinggi atau meningkat. Selanjutnya adalah kita akan membahas penyakit atau gangguan yang menyerang sistem pernafasan manusia. Yang pertama adalah asma. Asma adalah penyakit kronis pada saluran udara yang membuat sulit bernafas, di mana ada peradangan saluran udara yang menghasilkan penyempitan sementara saluran udara yang membawa oksigen ke paru-paru. Faktor-faktor dari asma bisa juga alergi terhadap debu, tungau, atau rambut-rambut hewan. Yang selanjutnya ialah penyakit emfisema. Emfisema adalah penyakit pecahnya alveoli atau dinding-dinding alveolus pecah. Karena dinding-dinding alveolus berfungsi untuk pertukaran gas, oksigen, dan CO2. Ini adalah gambar dinding-dinding alveolus normal dan dinding alveolus yang menderita emfisema atau pecahnya dinding alveolus. Yang selanjutnya ialah bronkitis kronis. Berlangsung untuk waktu yang lama dan sering kambuh. Penyakit bronkitis ialah peradangan pada organ bronkus dalam waktu lama. Ini menyebabkan terbentuknya cairan lengket pada saluran napas. Hal ini dapat memicu gangguan pernapasan. Yang selanjutnya adalah penyakit flu atau influenza.
Ini adalah gambar orang penyakit flu. Penyebabnya adalah karena hidungnya tersumbat, batuk, sakit kepala, tenggorokannya sakit, badannya terasa lemas, dan demam. Flu bisa menular melalui udara atau kontak langsung dengan si penderita. Selanjutnya adalah penyakit TBC atau tuberkulosis. TBC disebut juga dengan penyakit TB, merupakan suatu penyakit paru-paru yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Bagaimana cara penularannya? Cara penularannya itu melalui si penderita bersin, kemudian udaranya tertular virus dari TBC. Nama virusnya ialah Mycobacterium tuberculosis. Untuk cara penanganannya ialah berobat secara rutin selama 6 bulan. Penyakit yang selanjutnya adalah bronkitis atau peradangan pada bronkus. Ini adalah gambar bronkus pada sistem pernafasan manusia. Penyakit selanjutnya adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru disebabkan oleh abnormalitas pembelahan sel pada jaringan di paru-paru, misalnya di bronkiolus. Faktor pemicunya terbesar adalah paparan asap rokok secara terus-menerus. Pertanyaan yang harus kalian kerjakan kemudian di-upload Google Classroom. Yang pertama adalah jelaskan 4 faktor yang mempengaruhi sistem pernafasan. Yang kedua ialah jelaskan 2 penyakit atau gangguan yang menyerang sistem pernafasan. Semoga kalian mengerti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pernapasan serta penyakit atau gangguan yang menyerang sistem pernafasan. Dan jangan lupa tugas kalian dikerjakan yang sudah Ibu share di Google Classroom Biologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.